wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minar rasyidin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwabal fadli wanshur alaina min khazaini rahmatika ya fattahu ya alim iftah lana futuhal arifin amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Az-Zahra Masjid Bahrul Ulum Tanjung Bara yang insyaallah senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas cinta, kasih dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sore hari ini kita berada dalam satu majelis yang insyaallah menjadi majelis yang istimewa dan yang mulia, karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa majelis ilmu itu merupakan majelis Raudhatul Jannah, majelis di mana kita harapkan ini menjadi miniatur surga, dan dengannya nanti mudah-mudahan insyaallah semua akan dipertemukan dan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema kita pada sore hari ini yang diminta untuk saya bicarakan adalah terkait dengan bagaimana kita meneladani perilaku atau kehidupan para salafu as-salih atau salafus salih. Kaum salaf yaitu yang dikenal sebagai pionir-pionir dalam dakwah Islam. Mereka lah batu bata dari tegaknya dinul Islam, terdiri dari sahabat Rasulullah SAW, tabi'in, ya, dan tentunya para pengikut-pengikut mereka. Terutamanya kaum salaf itu adalah dari generasi sahabat, ya, hingga tabi'in. Banyak yang bisa kita dapat pelajari atau kita jadikan contoh dari kehidupan mereka, karena tentunya mereka adalah manusia-manusia yang istimewa karena hidup di zaman kenabian, menyaksikan bagaimana Islam itu dipraktekkan langsung, ya, dari Rasulullah SAW. Dan untuk memotret, ya, sebagian dari sikap dan perilaku mereka, kita dapatkan gambarannya dari Al-Quran, di antaranya dari surat Al-Fatah ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan
tentang mereka itu dengan berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Ayat ini memberikan gambaran ya bagaimana sifat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan berkah suhbah, berkat mendampingi hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah menyatakan Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya, asyidda'u 'alal kuffar, bersikap keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Jadi mereka tidak ada kompromi terhadap sikap-sikap pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhama'u bainahum, mereka berkasih sayang di antara mereka, lembut, berperilaku kasih sayang di antara sesama muslim, sesama mukmin. Tarahum ruk'an sujjada, kamu melihat mereka dalam keadaan ruku' dan sujud, yakni mereka senantiasa menjaga sholat, ya, menjaga rukun-rukun sholat. Di sini disebut dua rukun penting dari sholat itu adalah ruku' dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, yang mereka cari tidak ada lain kecuali fadlan, karunia, rahmat, ya, dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mencari apa-apa dalam segala perilaku kehidupan mereka kecuali semata-mata mencari keberkatan, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim, ya, ada tanda yang bisa dilihat pada wajah-wajah mereka, ya, min atharis sujud, karena kesan dari banyaknya mereka melakukan sujud. Jadi para ulama tidak mengatakan bahwa yang dimaksud dengan atharis sujud itu adalah
hitamnya jidat, ya, bukan apa namanya di atas alis ataupun jidat orang yang sholat itu kemudian karena banyak sujud kemudian menghitam, ya, ya bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi atharus sujud itu adalah sinar keceriaan, ya, kebahagiaan, ya, keramah tamahan, ya, dan kelembutan. Jadi tanda-tanda kebaikan seseorang, ya, sebagaimana yang pernah dilakukan atau yang ditunjukkan oleh dai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Mus'ab ibn Umair, ya, dimana ketika beliau diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ibnu Ummi Maktum, ya, untuk berdakwah ke Madinah setelah Baiat Aqobah pertama, ya, masuknya Islam 6 orang di Mekah, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus bersama mereka kembali ke Madinah, ya, Mus'ab bin Umair dengan Abdullah ibnu Maktum untuk menjadi qurra'u Madinah, ya, yakni guru Al-Quran, ya, mengajarkan Al-Quran pertama kali di kota Madinah, ya, bersama 2 orang sahabat ini. Maka tanda min athar sujud inilah yang pertama kali menarik, ya, hati kaum apa namanya Aus atau Khazraj, ya, di mana sebelumnya kota Madinah ini yang bernama Yathrib, ya, kota Madinah yang sebelumnya disebut Yathrib, ya, Yathrib itu arti asalnya adalah, salah satu maknanya adalah kota yang penuh celaan, ya, karena, ya, senantiasa penuh dengan kekacauan. 2 suku utama ini tidak akur, selalu perang, apalagi di situ ada beberapa suku Yahudi yang selalu mengambil manfaat, ya, dari pergaduhan dan peperangan antara suku Aus dan Khazraj ini, ya, mengapi-apikan mereka, ya, supaya mereka membeli senjata, ya, produk Yahudi, ya, ya, seperti zaman sekarang ini juga, ya. Jadi perang itu sengaja dipicu, ya, sehingga ada yang mengambil manfaat, ya, dengan menjual senjata kepada mereka. Ya, maka ketika Mus'ab bin Umair, ya, diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi guru mengaji Al-Quran atau guru mengajarkan Al-Quran dan Islam. Nah, pertama kali yang menarik itu adalah penampilan beliau, cara beliau menghadapi, ya, orang-orang yang tidak terima dengan kedatangan beliau. Tetapi setiap kali orang datang melihat beliau, hatinya menjadi luluh, karena selalu yang dia lihat adalah atharis, apa namanya, wajahnya, ya, wajahnya yang welcome dengan orang, ya, wajahnya yang selalu berseri-seri, tersenyum, ya, dengan siapapun yang datang. Dan ini kemudian membuat hati orang-orang yang awalnya curiga dan apa namanya berniat buruk kepadanya jadi luluh, ya. Maka ini maksud daripada simahum fi wujuhihim min atharis sujud, ya. Sehingga dalam waktu kurang lebih 1 tahun, ya, kurang 1 tahun, ketika Mus'ab kembali ke Mekah memberi
kabar kepada Rasulullah tentang apa yang dilakukan selama kurang lebih 1 tahun di Madinah, bisa dikatakan berita gembira ya atas keberhasilannya ya, karena hampir dikatakan setiap rumah dari suku Aus dan Khazraj ini pasti sudah ada yang masuk Islam ya, sehingga Al-Quran dikatakan menjadi bahan pembicaraan ya di kota Madinah. Tidak ada tema yang menarik ya bagi orang Madinah selain di hari-harinya pasti membicarakan tentang Islam dan tentang Al-Quran, dan setiap malam Al-Quran pasti dibaca di setiap rumah yang menerima Islam, sehingga dari luar itu terdengar suara gembrengeng ya, orang mengatakan seperti lebah suara orang membaca Al-Quran ya. Dan aura Al-Quran itu memberikan sinar yang luar biasa ya, sehingga diriwayatkan kota Madinah itu dilihat dari luar itu bersinar. Inilah salah satunya kenapa kemudian kota Yathrib yang penuh kekacauan ya, yang awalnya penuh dengan peperangan ya, ketidakakuran antara suku Aus dan Khazraj ya, ketika mereka mendapatkan ajaran ya, menerima ajaran Al-Quran, menjadi kota yang bercahaya ya. Itulah sebabnya kemudian kota Yathrib diganti namanya oleh Rasulullah ya, dengan menjadi kota Al-Madinah dengan sifat Al-Munawwarah ya. Madinah yakni kota yang berperadaban, Al-Munawwarah yang bersinar ya. Nah, dari sini bisa diambil satu pelajaran ya ibu-ibu sekalian, bahwa semangat untuk belajar Al-Quran di kalangan salafun saleh itu bisa mengubah situasi dan keadaan suatu kaum ya, jangankan sekedar merubah kondisi rumah tangga ya, satu kaum bahkan satu negara pun bisa dirubah ya, ketika kaum itu atau negara itu mau menerima Al-Quran ya sebagai kitab panduannya ya, karena Quran itu sendiri merupakan cahaya ya. Ya, salah satu kondisi di mana situasi dunia sekarang ini banyak dilanda kekacauan ya, ketidaktentraman batin ya, terjadi kekerasan baik yang bersifat verbal maupun yang bersifat fisik, terjadi kekerasan domestik ya, kekerasan rumah tangga, dan itu dialami oleh kaum muslimin juga ya. Salah satunya adalah kegersangan jiwa ya, jiwa kita telah kehilangan cahaya ya, roh kita telah mengalami kematian. Nah, sedangkan Al-Quran itulah ya sebagai obatnya, banyak mungkin kita tidak menggunakannya ya. Maka sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharib atau kharab ya, sesungguhnya orang yang ada di dalam, yakni yang tidak ada di dalam hatinya sedikit pun dari bacaan-bacaan Al-Quran, atau hati yang tidak dihuni oleh Al-Quran atau tidak berisi Al-Quran, maka diibaratkan seperti rumah yang tidak berpenghuni, rumah yang suwung ya, rumah yang rusak ya. Dan oleh karena itu maka yang menghuni rumah itu tentunya adalah perkara-perkara yang tidak baik ya. Jadi kalau rumah itu tidak dihuni, rumah itu rusak
ya tentu yang akan menghuninya adalah binatang-binatang yang berbahaya, ya, dan juga makhluk-makhluk yang yang tidak akan membawa kebaikan, ya. Nah, begitu juga ketika hati kita, jiwa kita tidak disinari dengan Al-Quran, semangat untuk membaca Al-Quran itu telah padam, ya, dari jiwa seorang muslim, ya, maka mulailah timbul kegelisahan, timbul kegalauan, ya, dan roh ini menjadi mati, mudah marah, ya, mudah mengucapkan kata-kata yang tidak baik, ya. Maka disitulah pentingnya, ya, bagaimana kita mempelajari ataupun meneladani bagaimana semangat para salafun soleh, ya. Di antaranya adalah mereka itu di dalam menuntut ilmu, ya, mereka tidak lupa bekerja, ya, tetapi mereka sampai kemudian yata'aqabuna fi talabil ilmi, ya, mereka itu kalau orang bekerja itu ada sif-sifan gitu, sif-sifan. Jadi tidak semua satu kampung itu belajar dengan Rasulullah, tapi kemudian mereka menggilir menugaskan sebagian mereka, ada yang bekerja, ada sebagian mereka yang datang untuk mengaji atau belajar dengan Rasulullah atau dengan sahabat-sahabat yang lain, ya. Setelah itu kemudian mereka pulang menyampaikan yang didapatkan dari taklimnya Rasulullah, dan kemudian menunggas mereka bekerja, yang giliran belajar datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah kemudian seluruh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjaga dengan baik, ya. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terekam, ya, tidak terputus-putus. Kenapa? Karena ada yang menjaga, ada yang mengawasi terus, ya, dengan bergiliran untuk belajar itu. Maka simahum fi wujuhim min atharis sujud. Jadi mereka para sahabat itu bisa dilihat, ya, dari wajah mereka yang berseri-seri, wajah mereka yang sangat menarik, ya, sehingga meluluhkan, mencairkan situasi, meluluhkan hati yang keras, ya. Sebagaimana Allah menyatakan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyatakan bahwa walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau engkau Muhammad faddan, ya, bersikap kasar, ya, dalam ucapan perkataanmu, ghalidhal qalbi, keras hatimu, ya, dalam pergaulan, dari bersikap kepada orang-orang sahabat-sahabat kamu, lam faddu min haulik, niscaya akan bubar mereka, ya, dari sekitarmu, ya, kamu tidak akan ada yang dekat kepadamu, ya, mereka akan bubar, ya, meninggalkan kamu. Dzalika mathaluhum fit Taurah, ya, keadaan mereka yang seperti itu, yang indah perilakunya, indah sikap mereka seperti itu, telah disebutkan permisalan mereka, ya, dijelaskan di dalam kitab Taurat. Ya, jadi tentang kedatangan seorang nabi yang
begitu menarik perilakunya dan diikuti oleh sahabat-sahabatnya yang berusaha untuk menduplikasi, yang berusaha untuk mengikuti gaya nabinya, gaya panutannya itu, ya, sudah dijelaskan oleh orang-orang, dijelaskan dalam kitab Taurat, gambaran perilaku mereka yang begitu indah itu, ya. Dan itulah penyebab kenapa orang-orang Yahudi setelah mengalami diaspora, ya, mengalami kekalahan perang, ya, dengan Babilonia, ya, dan negara Yahudi Timur, wilayah yang mereka huni sebelumnya diserang oleh bangsa Babilonia, maka mereka kemudian mengalami diaspora, terpecah dan pergi kemana-mana. Dan kemudian mereka membaca kitab Taurat akan kedatangan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang ciri-cirinya dan ciri-ciri pengikut-pengikutnya itu begitu jelas, ya, diterangkan di dalam dalam kitab Fit Taurat wa mathaluhum fil Injil, sekaligus juga disebut di dalam kitab Injil. Sehingga Al-Quran mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, ya, sampai detailnya sifat-sifat Nabi dan sifat-sifat pengikut Nabi Muhammad SAW dijelaskan dalam kitab Injil dan Taurat itu, sehingga mereka lebih mengenalnya, jadi mengenal ciri-ciri Nabi kita daripada mereka mengenali anak-anak mereka sendiri, ya. Maka mereka kemudian berhijrah. Ada beberapa suku dari kalangan Yahudi yang kemudian berhijrah ke Madinah, ya, berharap bahwa mereka lah yang disebut sebagai penyelamat mereka, yang akan mengembalikan kejayaan mereka, ya. Dan mereka berharap, ya, dari keturunan mereka lah, ya, Nabi terakhir itu akan lahir, ya. Nah, sehingga mereka mencari tempat yang dijelaskan, ya, secara detail tempatnya, yang ada di Jazirah Arab, di mana tempatnya subur, yang penuh dengan pohon-pohon kurma, dan mereka menemukan itu ada di kota Madinah. Nah, tetapi ketika ternyata yang lahir itu ciri-cirinya, ya, bukan dari keturunan mereka, ya, ternyata dari orang Arab, ya, yang, ya, selama ini mereka memang menganggap selain mereka itu adalah Jintail, Ghoyim, ya, dianggap, ya, bangsa second class atau hampir seperti binatang, ya. Mereka menganggap bangsa lain selain mereka itu bukan bangsa pilihan, ya, karena mereka menganggap mereka itu nahnu abnaullahi wa ahibba'uh, karena mereka lah yang menganggap diri mereka lah kekasih-kekasih dan anak-anak Tuhan, ya. Maka mereka kemudian tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW baghyan bainahum, ya, karena dengki, iri, ya, di antara mereka. Padahal, ya, sifat-sifat indah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu telah jelas, ya, dijelaskan di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil, ya. Akhraja syat'ahu fa'azarahu, sebagaimana kazar'in akhraja syat'ahu, sebagai atau seperti laksana tanaman atau benih tanaman yang mengeluarkan tunasnya, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu digambarkan di dalam kitab Injil
dan kitab Taurat laksana benih tanaman, asalnya kecil ya, tetapi kemudian tumbuhlah duplikat-duplikatnya ya. Maka salah satu sifat yang dimiliki oleh para sahabat itu adalah semangat untuk menirukan Nabi ya. Ya, sebagaimana Ibnu Umar itu ya, semangatnya untuk mengikuti Nabi itu luar biasa. Ketika beliau mau haji, di mana tempat Nabi berhenti, beliau berhenti ya. Semangatnya untuk mengikuti Nabi itu luar biasa ya, para sahabat-sahabat itu. Apa saja yang pernah dilakukan Nabi maka akan diikutinya ya. Jadi semangat untuk ittiba para sahabat. Maka digambarkan di dalam kitab Injil dan Taurat itu kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu, seperti tunas kecil sebuah tanaman ya, di mana berawal dari Nabi Muhammad SAW sendiri, lalu kemudian berdakwah kepada istrinya, kepada keluarga dekatnya, kepada sahabat-sahabat dekatnya, satu persatu didakwahi, lalu kemudian mengeluarkan tunasnya yang menguatkannya, fa'azarahu, lalu tunas itu menjadi kuat dan menguatkannya ya, karena semangat mereka ingin mengikuti ya apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Fastaghladha, maka menjadi kuat, menjadi ghalidh, yakni menjadi kuat. Fastawa ala suqihi ya, lalu menyamai ya pokoknya itu ya, kemudian menjadi sama ya, rata ya, penuh dengan seperti misalnya satu tunas padi ya, yang awalnya dari satu tunas kemudian dikuatkan oleh anak-anaknya, dan anak-anaknya kemudian menjadi kuat sama seperti tunasnya ya, sehingga Rasulullah SAW itu disebut dalam salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah itu adalah di mana beliau itu nyaris kalau dalam satu majelis itu tidak bisa ditenger ya, bisa dideteksi siapa yang Nabi itu kalau lagi duduk bareng begitu ya, karena semua sahabat-sahabatnya itu perilakunya sama. Apalagi Rasulullah SAW itu punya kebiasaan di mana kalau beliau hadir dalam suatu majelis, beliau tidak harus duduk di satu tempat yang istimewa ya. Ya, jadi misalnya diberi kursi tersendiri di atas panggung sendiri, tidak. Maka beliau yantahi haitsu yantahil majlisu ya, beliau misalnya seperti hadir di majelis di mana di situ ada yang masih kosong, maka disitulah beliau akan duduk ya. Ketika ada orang asing yang melihat ingin tahu siapa Muhammad ya, di mana posisi Muhammad, orang tidak akan tahu ya. Kenapa? Karena hampir fastaghladha fastawa ala suqihi, maka posisinya sama mereka ya, karena semangat menirukan Nabi itu kemudian membuat mereka seperti seragam ya, sifat-sifatnya, keadaannya ya. Nah, sebagaimana itulah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain ya. Sayyidina Umar Ibn Khattab misalnya ya, ketika ada tamu dari utusan satu raja, kalau nggak salah dari Persia atau dari Romawi ya, ingin bertemu dengan Sayyidina Umar ketika itu beliau sedang menjabat sebagai khalifah, maka ketika itu Sayyidina Umar Ibn Khattab
ya, sedang berada di bawah pohon kurma, sedang tidur ya di bawah pohon kurma itu ya. Maka kemudian mereka heran, bagaimana ada seorang presiden, seorang khalifah yang duduk yang tidur tenang seperti orang biasa ya, tanpa penjaga. Maka dia mengatakan, kamu pasti orang yang adil sehingga kamu merasa aman dan nyaman ya. Jadi kalau seorang pemimpin itu tidak bersikap adil ya, maka dia akan berada dalam situasi terancam ya, terancam oleh rakyatnya ya. Tetapi ketika beliau bersikap adil ya, maka dia bisa bersikap seperti rakyatnya, tenang dimanapun berada, merasa aman ya. Maka fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a, sehingga membuat si penanamnya itu menyukainya, kagum ya terhadap hasil tanamannya. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sukses ya dengan melahirkan para pengikut-pengikut setia ya, pengikut-pengikut yang berhasil diduplikasi ya, yang berhasil ditarbiyah, dididik ya untuk mengikuti dan mencontoh ya ajarannya dan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membuat Rasulullah tentunya merasa bahagia. Tetapi di satu sisi liyaghidha bihimul kufar ya, kondisi ini tentunya membuat orang kafir tidak menyukainya ya. Dalam satu peristiwa, misalnya ketika Ka'ab bin Malik diboikot oleh kaum muslimin sekota Madinah ya, gara-gara beliau tidak sempat hadir atau terlambat hadir dalam satu peperangan ya. Maka beliau diboikot selama hampir 50 hari ya, di kota Madinah, dikucilkan. Dalam situasi seperti itu datang surat ya dari raja Kristen ya di Najran ya, di mana suratnya itu mengundang beliau, menjemput beliau, daripada kamu dikucilkan oleh sahabat-sahabat yang selama ini kamu bela, nabimu yang kamu bela-belain, kok kemudian dia mengucilkan kamu seperti itu. Kamu dilahirkan dalam keadaan mulia, maka kami akan memberikan kemuliaan itu kepadamu kalau kamu mau datang ke tempat kami ya. Karena di negeri kamu sendiri kamu dikucilkan, sahabat kamu yang kamu bela-belain pun ikut mengucilkan, maka datanglah ke negeri kami, kami akan sambut dan berikan kemuliaan kepada kamu ya. Apa yang terjadi ya, Ka'ab bin Malik menangis ya sejadi-jadinya, lalu kemudian beliau membakar surat itu di atas tungkunya dan beliau mengatakan, hadza akbaru fitan, ini justru ujian yang paling berat ya daripada apa yang saya alami. Ujian diboikot oleh sahabat itu ringan daripada ujian ini ya. Maka beliau kemudian membakar surat itu ya, dan beliau tetap setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sehingga kemudian beliau mendapatkan pembebasan dan kemudian namanya diabadikan di dalam Al-Quran ya. Ini adalah menunjukkan kesetiaan para sahabat ya, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu, ya bagaikan tunas yang tumbuh menguatkan tunas pokoknya, karena mereka menjadi tanaman pendukung, ya, tanaman yang bahu membahu terus menguatkan kebaikan-kebaikan. Walau karihal kafirun, kemudian meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya, ya. Liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, minhum, di antara mereka, berjanji dengan apa? Maghfiratan, untuk mendapatkan ampunan, wa ajran 'aziman, ya, dan pahala yang agung. Nah, itulah cita-cita mereka. Tidak ada dambaan yang yang mereka inginkan, kecuali mereka selalu mendambakan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu waqafun ala hududillah, ya, selalu mematuhi perintah dan larangan Allah. Apa yang Allah nyatakan sebagai larangan, mereka akan berhenti melakukannya. Apa yang Allah nyatakan sebagai perintah, maka dia akan segera melaksanakannya, ya. Kisah-kisah mereka sangat banyak, ya. Sebagaimana ketika Sayyidina Abu Bakar, ya, memboikot sepupunya sendiri, ya, gara-gara ikut menyebarkan berita bohong, hadisul ifki, ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dituduh berselingkuh, ya, dengan Sufwan, ya, sepupunya sendiri yang selama ini dia mendapatkan santunan, ya, dari Abu Bakar, ya, Athathah itu, ya. Dia orang yang selalu disantuni karena dia orang miskin, tapi tiga-tiganya ikut ikut mendukung berita fitnah mengenai ibunda Aisyah yang dikatakan berselingkuh itu, ya. Maka siapa orangnya yang tidak marah, ya? Sayyidina Abu Bakar. Marah beliau. Akhirnya beliau menyatakan, kalau begitu saya akan cabut dukungan saya, santunan saya kepadanya, ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, supaya dia memberikan maaf kepadanya dengan balasan apa? Ketika dia mau memaafkannya, maka dia akan mendapatkan pengampunan Allah. Mana yang kau pilih, ya, pengampunan Allah dengan memaafkan atau memboikot dia, ya. Maka dengan turunnya Al-Quran, ya, ayat yang mengenai peringatan itu di surat An-Nur, ya, sahabat Abu Bakar ini waqafun ala hududillah, sikap langsung membatalkan niatnya untuk memboikot sepupunya ini. Seketika itu beliau membatalkan, mengurungkan niatnya, dan kemudian kembali memberikan bantuannya kepada sepupunya yang sudah menyakitkan hati beliau dan keluarganya. Inilah keindahan sikap para sahabat, ya, waqafun ala hududillah, sangat taat, ya, dalam melaksanakan perintah ataupun larangan. Begitu juga ketika turun ayat hijab, ya, ayat tentang menutup aurat, ya, di mana
ketika ayat itu turun, kemudian ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada khalayak Madinah, ya, maka seketika itu wanita-wanita yang ada langsung menyambar semua apa yang ada, kain-kain yang ada di rumahnya. Padahal pada waktu itu ya kain itu tidak semudah sekarang ya. Apa saja yang bisa dibuat menutupi kepala mereka langsung ya dijadikan sebagai tutup kepala ya. Dan begitu juga ketika ayat terkait dengan larangan meminum khamr yang terakhir, maka dikatakan bahwa terjadi banjir arak ya di lorong-lorong kota Madinah. Kenapa? Karena biasanya mereka menyimpan arak ya, bergentong-gentong arak ya, karena biasanya arak itu kalau semakin disimpan lama itu semakin nikmat, ini konon katanya ya. Ya. Nah, maka mereka menyimpan itu. Tapi begitu dinyatakan fahal antum muntahun ya, bahwa arak itu adalah perbuatan setan, maka apakah kamu mau berhenti? Maka ketika ayat itu turun dan dinyatakan, dikumandangkan, diumumkan di tengah masyarakat Madinah, maka seketika itu mereka berhenti ya meminum. Yang minum langsung berhenti, yang kemudian punya simpanan arak di rumahnya dibawa keluar, ditumpahkan ya semuanya di jalan-jalan, di lorong-lorong kota Madinah, sehingga digambarkan ada banjir arak ya di lorong-lorong kota Madinah ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang bisa kita teladani ya dari sikap-sikap para sahabat salafun saleh ya, terhadap kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bagaimana mereka begitu setia dan begitu hebat sikapnya mereka terhadap syariat, terhadap larangan Allah dan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir ya, saya ingin menyatakan bahwa para sahabat itu ya mengatakan utitul imana qoblal Quran ya. Jadi mereka itu terhadap Quran itu mengedepankan iman ya. Jadi mereka tidak meragukan sama sekali terhadap kebenaran Al-Quran ya, sebagaimana ketika kita membuka Al-Quran di halaman pertama saja setelah surat Al-Fatihah ya, langsung kita mendapati dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ya. Jadi kita tidak mencurigai Al-Quran itu sebagai kitab sejarah ya. Jadi sikap kita terhadap Al-Quran itu jangan seperti kita membaca kitab sejarah. Kenapa? Karena kitab sejarah atau pendekatan mempelajari sejarah itu adalah mencurigai dulu ya kebenarannya sebelum dibuktikan ya, mencurigai apakah dia benar ya atau salah. Kita curiga atau meragukan kebenarannya. Nah, itu kalau kitab sejarah ya. Tetapi kalau terhadap Al-Quran kita harus iman, la raiba fihi, sama sekali tidak ada keraguan, karena tentunya Quran itu beda dengan sejarah ya, terhadap tidak seperti kitab-kitab dalam kajian-kajian sosiologi ya,
Ya, di mana mungkin kita mengedepankan suudzon, ya, tetapi Al-Quran tidak boleh, karena Al-Quran adalah kalamullah, ya, la raiba fihi, ya, al-haqqu min rabbik, ya, dia adalah kebenaran dari Tuhan, fala takunanna minal mumtarid. Maka kita tidak boleh memiliki perasaan curiga, meragukan akan kebenarannya. Ya, ya, maka agar Quran itu membawa cahaya di dalam diri kita, ya, sebagaimana cahaya itu telah menyinari kota Madinah dan menjadikan kota Madinah menjadi peradaban, kota berperadaban dan bersinar, maka harus kita jadikan sinar Al-Quran itu menerangi hati kita dengan kita imani, kita yakini, ya. Begitu kita membaca Al-Quran, kata Imam Al-Ghazali, adab yang harus kita kedepankan adalah asy'uru bi'azamati al-kalami wa ta'zimi bil mutakallim. Jadi merasakan, ya, menyadari tentang keagungan Al-Quran itu. Ya, Al-Quran itu kalamullah. Kalau seandainya bukan karena rahmat, ya, Allah kepada umat manusia, maka tentunya kita tidak akan mampu menerima Al-Quran, ya. Jangankan hati kita, gunung saja, ketika Al-Quran itu diwahyukan kepada gunung, ya, lau anzalna al-Qur'ana ala jabalin la ra'aitahum khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi kalau seandainya Quran itu diwahyukan, diturunkan kepada gunung, ya, maka gunung itu akan hancur berkeping-keping. Ya. Bagaimana mungkin kita ini yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk lemah, ya, sehingga Allah mengatakan antum asyaddu khalqan amis sama, apakah penciptaan kamu itu lebih hebat daripada penciptaan langit, ya. Kita tidak ada apa-apanya kalau seandainya Al-Quran itu bukan telah ditetapkan sebagai rahmat. Maka kita harus menyadari tentang keagungan Al-Quran itu, menerima Al-Quran sebagai anugerah, ya, lalu kemudian kita mengagungkan Allah. Sebab Al-Quran inilah yang memandu kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah telah menjadikan Al-Quran itu sebagai syifa, ya, obat untuk hati kita, nur, cahaya untuk jiwa kita, ya. Ya, maka kita harus menerima Al-Quran dengan penuh keyakinan, mengikuti petunjuk Al-Quran, ya, untuk mendapatkan inspirasi, ya, untuk mendapatkan hudan, ya, untuk mendapatkan solusi dalam kehidupan ini, ya. Maka dengan demikian, ya, kita meniru bagaimana semangatnya para sahabat-sahabat, semangatnya para salafun saleh, ya, untuk belajar Al-Quran, ya, untuk mendapatkan ilmu, ya, sehingga hidup ini tentunya akan menjadi baik ketika kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, ya. Jadi itu, ya, beberapa pelajaran yang kita bisa dapatkan, ya, dari sifat-sifat para salafun saleh, ya, untuk kita jadikan sebagai teladan,
dan untuk menyemangati kita, ya, supaya kita juga menjadi bagian dari azar, ya, kazar'in akhraja syatahu tadi, ya, menjadi penguat Islam, penguat misi rahmatnya Islam untuk alam semesta ini, ya. Dan itu tentunya tidak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak mencontoh, ya, kehidupan para salafus soleh, ya. Mungkin itu saja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau bertanya disilahkan. Demikian sementara. Monggo, kalau ada yang mau bertanya atau kita cukupkan. Nggih. Ya. Ya. Baik. Oke. Ya, pertanyaannya sebenarnya adalah, mungkin kalau saya pahami adalah lebih utama mana adab atau akhlak daripada ilmu, ya. Sehingga baik mana orang yang punya ilmu banyak tapi tidak beradab atau tidak berakhlak, daripada orang yang punya ilmu sedikit tapi beradab, ya. Memang ada istilah atau yang disebut, kalau nggak salah, oleh Imam Malik, ya, beliau mengatakan al-adabu qoblal ilmi. Adab itu harus diutamakan sebelum ilmu, ya. Tapi saya memahaminya ini sebenarnya adalah simultan, ya. Simultan artinya adalah, ya, orang itu tidak akan beradab kalau tidak berilmu, ya. Karena adab itu juga didapatkan dari belajar, ya. Ya, maka ada namanya ilmu adab, ya. Karena adab itu adalah mengerti dan mengetahui sikap dan perilaku yang tepat, ya, baik dalam ucapan, perbuatan, atau bahkan adab itu juga terkait dengan niat, ya. Ya, maka itu tidak bisa didapatkan kecuali kita juga harus berilmu. Nah, maka, ya, tentunya kalau boleh saya ini kan nyatakan adalah bahwa ilmu apa yang seharusnya kita pelajari terlebih dahulu, ya. Maka dalam hal ini Imam Al-Ghazali, ya, itu punya satu kurikulum lah, begitu, ya. Kurikulum bagaimana tarbiyatul atfal, ya, mendidik anak-anak kita. Jadi tarbiyatul adab itu adalah hal yang harus ditekankan di awal pendidikan anak. Jadi ilmu yang pertama kali harus diajarkan itu adalah ilmu adab. Sebagaimana ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menafsirkan atau memaknai firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro, ya,
didik jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, beliau mengatakan dengan cara apa kita menjaga anak dan keluarga kita dari api neraka? Beliau mengatakan bitta'limi wat ta'dib, ya, dengan mengajarkan ilmu yang benar dan mengajarkan adab. Maka Imam Ghazali mengatakan, apa ilmu yang harus kita lakukan untuk diajarkan kepada keluarga kita? Yang pertama adalah ilmu tauhid. Ya, yang pertama kali adalah ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid ini harus kita ditanamkan kepada anak-anak kita, ya, dengan model yang sederhana. Kita kenalkan anak-anak kita tentang Tuhan itu siapa, Allah itu siapa, ya, dengan bahasa-bahasa yang mudah, ya. Seperti misalnya ketika kita dari kecil, anak kita dari kita menyusui anak, sebelum anak nyusu kita sebut bismillah, ya. Itu adalah mengenalkan anak kepada Tuhan, ya, karena kita katakan bahwa kamu ini nyusu adalah karena berkat Allah, berkat Tuhan, ya. Nah, apalagi kita ini lahir, setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah, yakni sudah dibekali perasaan berketuhanan, maka itu harus dipupuk dari sejak kecil. Jadi ilmu pertama kali yang harus diajarkan adalah ilmu tauhid. Jadi jangan mendadak, dari kecil, ya. Nah, dan kemudian yang kedua adalah ilmu ibadah, ya. Bagaimana kita ajarin anak-anak kita untuk mengenal sholat, ya. Jadi cara itu adalah dengan cara dicontohkan oleh orang tua. Ya, kita komitmen menjalankan sholat, puasa, hal-hal yang menjadi rukun dan kewajiban, ya, Islam. Nah, jadi secara bertahap begitu, ya, akidah, tauhid, ya, dan ibadah. Baru kemudian bitta'dib, dengan beradab, memberadabkan anak dengan cara apa? Misalnya dengan cara adab makan, ya, makan dengan tangan kanan, dibiasakan, selalu ditegur mereka kalau pakai tangan kiri. Dengan diberadabkan dengan misalnya ketika mereka berteriak-teriak, ya, berteriak-teriak, kita tegur mereka, ya. Jadi anak, ya, suara keras itu tidak pantas diucapkan oleh manusia, karena inna angkaros sautul hamir, ya, suara yang paling jelek itu adalah suaranya keledai. Maka jangan seperti kita seperti keledai misalnya, ya. Jadi tiga hal ini penting: akidah, ibadah, akhlak, ya. Dan itu dilakukan dari kecil, ya. Ketika kita ajak ke masjid misalnya, ya, kadang-kadang ada orang tua yang ketika mengajak anaknya ke masjid, karena dengan berprinsip pendidikan sekuler itu, ya, jangan mengatakan melarang anak, ya, melarang ini, jangan katakan jangan, ya. Ya, sehingga anak itu ketika di masjid bertingkah, berteriak-teriak, berlompat-lompat, ya, itu dibiarkan saja. Padahal itu ada adabnya, ya. Kita harus memberadabkan anak ketika di masjid, di rumah, bertamu, ya. Kadang-kadang mohon maaf, ya, ada anak, karena kita berprinsip jangan melarang anak, sehingga ketika kita ngajak anak bertamu ke rumah tetangga kita, dia mau
apa namanya, ngambil barang ini barang itu, dibiarin aja nggak ada, ditegur. Nah itu kan bagian dari adab. Ya kita beda sistem pemberadaban kita dengan orang sekuler, orang barat ya. Jadi itu harus ada tetap pemberadaban. Ya maka intinya mana yang lebih utama tadi ya. Tentunya ilmu, semuanya ini kaitannya dengan ilmu. Akidah ilmu, ibadah ilmu, adab juga ilmu. Ya sehingga karena dari ilmu maka berangkatnya juga dari sedikit-sedikit. Ya, sehingga tidak ada istilahnya mana lebih baik, ilmunya banyak, adabnya sedikit, atau adabnya banyak, ilmunya sedikit. Ya. Maka itu berjalan seiringan. Ya. Maka semuanya harus dipraktekkan. Akidahnya, ya, ibadahnya, adabnya itu berjalan secara beriringan. Maka disitulah makna ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, jagalah anak dan keluargamu dari api neraka, yakni dengan pendidikan ilmu, akidah, ibadah, dan juga pendidikan adab secara simultan, ya, sehingga maka nanti menjadi ilmunya juga besar bersama adabnya, atau seimbang antara ilmunya dengan adabnya. Jadi tidak ada yang kemudian ketinggalan gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Ibu. Ada lagi? Cukup, alhamdulillah ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat, bisa diambil sebagai bekal pelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari langsung kita tutup dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.